Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kirana Nadia Putri, nomor absen 24 dari kelas 10D. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno, dimulai dari latar belakang kerajaan itu sendiri. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Sailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Pada abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Munculnya kerajaan Mataram diterangkan dalam cerita Parahyangan. Kisahnya adalah dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Galuh. Rajanya bernama Sana atau Sena. Suatu ketika ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta. Raja Sana meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya, Sanaha, bersama keluarga raja yang lainnya, berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha, Sanjaya, di kemudian hari mendirikan kerajaan Mataram dengan ibu kota Madang Ripoh Pitu. Tepatnya pada tahun 717 Masehi. Selanjutnya yaitu berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Canggal. Kerajaan ini awalnya berpusat di wilayah Mataram, Jawa Tengah bagian selatan, yang subur dan dikelilingi gunung serta sungai. Sanjaya mendirikan kerajaan ini sebagai penerus kerajaan Kalingga dengan fokus pada agama Hindu. Pada awal berdirinya, Mataram kuno menjadi pusat pembelajaran agama Hindu dan berkembang pesat di bawah pemerintahan Sanjaya. Namun setelah wafatnya, terjadi perpecahan yang melibatkan dinasti Sailendra Buddha dan dinasti Sanjaya Hindu, mencerminkan keragaman agama di kerajaan tersebut. Lalu masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Dyah Balitung merupakan raja Mataram kuno yang terkenal meninggalkan banyak prasasti. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berasal dari masa pemerintahannya berjumlah 45 buah. Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah 3 merupakan dua contoh sumber sejarah kerajaan Mataram kuno dari era Raja Dyah Balitung. Dua prasasti tersebut memuat silsilah kerajaan Mataram kuno dari Raja Sanjaya hingga Dyah Balitung. Prasasti yang dikeluarkan Raja Dyah Balitung tidak hanya ditemukan di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, tetapi hingga Jawa Timur. Hal itu membuktikan bahwa pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram kuno mencapai Jawa Timur. Bahkan beberapa sejarawan meyakini bahwa Raja Dyah Balitung berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Bali. Selain perluasan wilayah, salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan Mataram kuno mengalami kemajuan adalah wilayahnya yang subur. Bahkan Prasasti Canggal yang menceritakan berdirinya kerajaan Mataram kuno juga menyebut bahwa tanah Mataram melimpah produksi padinya. Daerah pertanian yang subur dan bisa menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas perdagangan
berperan mendongkrak kondisi perekonomian kerajaan. Selanjutnya yaitu fase kemunduran yang merupakan fase di mana kerajaan Mataram kuno sudah tidak eksis lagi. Salah satu faktornya adalah bencana alam. Salah satu penyebab utama keruntuhan Mataram kuno adalah bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi. Letusan ini yang terjadi sekitar tahun 928 Masehi menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kerajaan termasuk candi-candi dan pemukiman penduduk. Kondisi ini memaksa kerajaan untuk memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur di bawah pimpinan Empu Sindok, yang kemudian mendirikan dinasti Isyana. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan juga menjadi faktor penting. Setelah raja terakhir dari Mataram kuno tidak memiliki pewaris, kekuasaan beralih pada Empu Sindok. Hal ini menciptakan ketidakstabilan politik yang mempengaruhi legitimasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu permusuhan dengan Sriwijaya. Permusuhan antara Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya turut memperburuk situasi. Perselisihan ini dimulai dengan pengusiran Bala Putra Dewa oleh Rakai Pikatan dan berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang melemahkan posisi Mataram kuno di arena politik regional. Serangan-serangan dari Sriwijaya meskipun beberapa kali berhasil dipatahkan, tetap menambah tekanan pada kerajaan yang sudah goyah. Yang terakhir yaitu akhir kerajaan. Fase kemunduran ini mencapai puncaknya pada tahun 1080, ketika Mataram kuno secara resmi runtuh dan digantikan oleh kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana. Pemindahan ibu kota dan perubahan nama ini menandai akhir dari eksistensi kerajaan Mataram kuno sebagai entitas politik yang mandiri. Berikutnya yaitu bukti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari Prasasti Canggal adalah asal-usul dinasti Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Stirangga. Disebutkan pula bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana, yang digantikan oleh Sanjaya yang merupakan keturunan Sanaha, saudara perempuan Sana. Yang kedua yaitu Prasasti Kalasan. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti Kalasan berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Ditulis dengan huruf Pranagari dari bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi cerita pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Penangkaran atas permintaan keluarga Sailendra. Yang ketiga yaitu Prasasti Kelurak. Prasasti ini ditemukan di daerah Prambanan. Prasasti Kelurak merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berangkat tahun 782 Masehi. Prasasti ini ditemukan di daerah Prambanan, berisi cerita tentang pembuatan arca Manjusri di sebelah utara Prambanan oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggamadhananjaya. Yang keempat yaitu Prasasti Ratu Boko. Prasasti ini ditemukan di situs Ratu Boko. Prasasti ini berangkat tahun 856 Masehi. Ditulis menggunakan huruf Pranagari, yang merupakan salah satu ciri prasasti Buddha. Isi prasasti yang dinamakan Prasasti Abhayagiriwihara tersebut mendasari dugaan bahwa keraton Ratu Boko
dibangun oleh Rakal Panangkaran. Prasasti Abhayagiriwihara. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Tejapurnama Panangkarana yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran telah memerintahkan pembangunan Abhayagiriwihara. Yang terakhir yaitu Prasasti Mantyasih atau Balitung atau Kedu. Prasasti ditemukan di Kampung Matasah, Magelang Utara, Jawa Tengah. Isi pokok prasasti ini yaitu daftar silsilah Raja Mataram kuno sebelum Dyah Balitung, memuat informasi bahwa Desa Mantyasih ditetapkan oleh Raja Balitung sebagai desa yang bebas pajak. Kisah pemberian hadiah tanah oleh Raja Balitung kepada 5 patihnya yang berjasa bagi kerajaan. Baik, sekian presentasi dari saya tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Bila ada salah atau kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.